Halo teman-teman, saya Nora Ramayani dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Ekonomi Syariah, dan saya masih semester 4. Saya lokal 4D di Ekonomi Syariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda dan saya akan jelaskan tentang asumsinya, struktur ragam peragaman penduga, kriteria pemilihan model terbaik. Nanti saya akan jelaskan di sini. Tetapi jika nanti saya menjelaskan teman-teman kurang paham atau saya kurang mampu menjelaskannya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, baiklah, kita mulai. Regresi linear berganda. Di sini apakah teman-teman sudah tahu apa sih analisis regresi berganda? Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen x1, x2, dan xn dengan variabel dependen y. Analisis ini untuk mengatur arah antara variabel independen dengan variabel dependen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Ini adalah ciri-ciri dari regresi linear berganda, yaitu satu peubah respon atau endogen dan beberapa peubah penjelas yang disebut dengan eksogen dan dinotasikan dalam matriks seperti ini. Ini adalah bentuk notasi matriks dari regresi linear berganda. Oke, lanjut. Asumsi pada regresi linear berganda. Yang pertama, sama dengan semua pada regresi linear sederhana, dengan tambahan di regresi linear berganda tidak ada hubungan linear sempurna di antara dua atau lebih peubah penjelas atau eksogen. Dan dengan terpenuhnya asumsi, maka penduga OLS akan bersifat linear atau fungsi linear dari peubah respon atau endogen. Yang kedua, tidak bias. Nilai harapan penduga adalah nilai parameter. Yang ketiga, konsisten. Dan yang keempat, ragam yang paling kecil di antara semua penduga yang mungkin. Dan blue, best linear ambiguous estimator. Oke, itu asumsi pada regresi linear berganda. Oke, kita lanjut. Struktur ragam peragaman dari penduga. Ini ciri-cirinya adalah matriks berukuran K kali K atau ragam varians pada diagonal utama dan peragaman konvarians selainnya. Itu adalah ciri-ciri dari struktur ragam peragaman dari penduga regresi linear berganda. Kita lanjut. God of fit dari regresi berganda. Yang pertama, R kuadrat pada regresi linear sederhana tidak dapat dipakai untuk membandingkan dua model dengan jumlah peubah eksogen yang berbeda. Yang kedua, ketika jumlah peubah X ditambah proporsi keragaman Y yang terjelaskan oleh X akan selalu meningkat. Yang kedua, R kuadrat akan selalu meningkatkan seiring jumlah X tanpa melihat penting tidaknya penambahan X dalam model. Digunakan adjusted R kuadrat. Adjusted
disesuaikan terhadap jumlah peubah eksogen X yang digunakan. Selanjutnya, R kuadrat. R kuadrat atau koefisien determinasi. Nilai R kuadrat menunjukkan persentase variabel tak bebas dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Semakin tinggi nilai R kuadrat, maka semakin baik model karena semakin besar keragaman peubah dependen yang dapat dijelaskan oleh peubah independen. Dan sifat R kuadrat yang pertama meningkatkan dengan bertambahnya variabel penjelas. Yang kedua menurun dengan bertambahnya observasi. Ini adalah perumusan dari R kuadrat, yang mana ESS adalah error sum square atau jumlah kuadrat galat. RSS adalah regression sum squared atau jumlah kuadrat regresi. TSS adalah total sum squared atau jumlah kuadrat total. XT adalah variabel pengganggu atau error tim dari model yang diestimasi. YT adalah variabel dependen. YT adalah variabel dependen rata-rata. Adjusted R. Uji ini digunakan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, yang digunakan nilai R squared. Namun apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah adjusted R squared. Hasil perhitungan adjusted R kuadrat dapat dilihat pada output model summary. Pada kolom adjusted R kuadrat dapat diketahui beberapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Contoh, apabila nilai adjusted R squared adalah 0,54, maka besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 54%, sedangkan sisanya 100 dikurang 54 sama dengan 46%, dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Oke, kita lanjut. Kriteria lain untuk pemilihan model. Beberapa kriteria digunakan AIC, FVE, SBC, HQC, dan semua memberikan penalti terhadap galat. Semakin banyak peubah eksogen, semakin besar penaltinya. Model terbaik berdasarkan jumlah peubah eksogen dipilih dari nilai terkecil kriteria tersebut. Yang keempat, ada harapan model terbaik mempunyai nilai terkecil untuk semua kriteria, di mana tidak selalu terjadi akibat bobot yang berbeda. AIC lebih banyak digunakan pada data deret waktu. Oke, kita lanjut. Beberapa uji hipotesis pada regresi berganda. Yang pertama ada uji keberartian koefisien secara individu, uji T, atau sama dengan uji T pada kasus regresi linear sederhana. Yang kedua ada uji keberartian koefisien secara simultan atau yang disebut dengan uji F. Yang ketiga ada uji linear restriction atau uji hubungan linear antara dua atau lebih koefisien, uji F atau uji Wall atau pengembangan uji T. Dan yang keempat ada uji untuk penambahan atau pengurangan peubah eksogen atau uji F atau uji squared dengan likelihood ratio. Dan yang keempat semua uji merupakan perbandingan dari unrestricted model atau menggunakan semua peubah eksogen dan restricted model.
Jika perbedaan tidak nyata, maka restriction tidak berarti secara statistik. Model unrestricted lebih baik digunakan. Oke, kita lanjut uji parsial. Uji parsial atau yang dikenal uji T adalah analisis statistik dalam regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X secara sendiri-sendiri parsial terhadap variabel terikat Y. Sebagai contoh, kita punya variabel return of investment X1, debit to equity ratio X2, dan inflasi X3, dan return saham Y. Maka nilai T hitung lebih besar dari T tabel. T hitung dapat diperoleh melalui uji manual atau menghitung sendiri ataupun melalui hasil pengolahan data seperti SPSS atau pada tabel koefisien dengan nama T. Sedangkan T tabel diperoleh hanya melalui uji manual dengan melihat nilai pada tabel T. Yang kedua, nilai signifikan lebih kecil 0,05. Nilai signifikan dapat diperoleh melalui uji manual maupun melalui hasil pengolahan SPSS pada tabel koefisien dengan nama SIG. Apabila nilai signifikan sebesar 0,000 maka dikatakan signifikan. Oke, kita lanjut. Uji simultan. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau secara simultan terhadap variabel terikat, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak atau non-signifikan. Dengan kata lain, uji F dipakai untuk menguji signifikansi dari koefisien determinasi R kuadrat. Hipotesis yang diuji adalah H0 bagi B1 sama dengan 0. H0 dibagi B1 tidak sama 0. Pada regresi berganda di mana jumlah X lebih dari satu variabel, maka hipotesis yang diuji dengan F adalah sebagai contohnya seperti persamaan yang bawah ini, yang di bawah sekali ini adalah persamaan pada regresi berganda di mana jumlah X lebih dari satu variabel, maka hipotesis yang diuji dengan F adalah sebagai berikutnya. Ini yang paling bawah. Uji Wolf. Uji Wolf merupakan uji yang menggunakan pendekatan distribusi normal. Jika N mendekat tak hingga, maka distribusi binomial akan mendekati distribusi normal. Pendekatan normal baik digunakan jika Nx lebih besar sama besar 5 dan N1 dikurang X sama besar 5. Pengujian linear restriction, misalkan dalam tabel ini beta 1 tambah beta 2 X2i ditambah beta 3 X3i tambah XI, dengan hipotesisnya bahwa koefisien tersebut mempunyai hubungan linear seperti contoh di dalam sebuah tabel ini yang bawah sekali ini. Oke, kita lanjut. Interpretasi koefisien pada multiple regression. Contoh kasusnya seperti observasi pada 900 karyawan suatu perusahaan, hubungan antara gaji dan lama tahun pendidikan, hubungan antara gaji dan tahun pengalaman kerja, dan hubungan antara gaji dan lama tahun bekerja di perusahaan yang sama, dan digunakan model log-in atau perubahan gaji dalam persen dan perubahan gaji bebas satuan. Ini adalah bentuk output softwarenya. Dan uji statistik bagi koefisien nyata secara serentak maupun masing-masing. Model berarti
berarti secara statistik walaupun R kuadrat kecil. Secara teori ekonomi, tingkat pendidikan berhubungan positif dengan gaji. Yang kedua, pengalaman kerja berhubungan positif dengan gaji. Dan yang ketiga, masa kerja berhubungan positif dengan gaji. Oke, kita lanjut. Interpretasi masing-masing koefisien, yang mana semua tanda koefisien bersesuaian dengan teori ekonomi. Yang kedua, 1 tahun peningkatan tingkat pendidikan meningkatkan gaji sebesar 7,31% dengan menganggap berubah bebasnya lainnya konstan. Yang ketiga, 1 tahun bertambahnya pengalaman kerja meningkatkan gaji sebesar 1,54% dengan menganggap berubah bebas lainnya konstan. Dan yang terakhir, 1 tahun bertambahnya masa kerja di perusahaan meningkatkan gaji sebesar 1,3% dengan menganggap berubah bebas lainnya konstan. Oke, sekian, itulah hasil dari yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan yang sangat singkat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tapi jika ada kata yang salah atau ada perumusan yang salah atau cara penjelasannya yang kurang dipahami, mohon ya. Kita di sini sama-sama belajar dan semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 menit.